hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai kelas hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya. Coba ibu absen terlebih dahulu. Mari Putri, Syahili, Fitria, Zaskia, Nur Halifah, berarti ada semua ya. Baik. Ada yang tahu sebelumnya kita akan belajar apa pada hari ini? Tidak. Nah, sebelumnya ibu ingin mengajak kalian membayangkan jika di sekolah kita ini tidak memiliki sebuah aturan, apa yang akan terjadi? Kacau, betul ini kacau, tidak tertib. Murid-murid itu akan semena-mena atau bebas tanpa ada aturan. Nah, ini tercerminkan dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya ada yang tahu apa itu norma? Aturan. Ya betul, aturan. Dia lebih lengkap lagi dijelaskan bahwa norma itu adalah aturan atau sebuah pedoman dalam mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari norma? Baik, jika tidak ada, mungkin norma itu bisa dicontohkan aturan-aturan yang ada di sekolah kita, seperti datang tepat waktu, menggunakan pakaian yang sesuai dengan harinya, menghormati guru, itu juga termasuk dalam norma. Nah, norma ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Ada yang tahu berapa jenis norma? 40. Ya, betul ya Kasya, ada 4 jenis norma. Yang pertama, norma agama, betul. Norma agama ini mengatur atau aturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya ada yang non-muslim di sini? Tidak. Oh, berarti muslim semua ya? Iya. Contohnya dalam agama Islam, kita memiliki aturan untuk sholat atau beribadah. Nah, beribadah 5 waktu. Norma agama ini sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, jika norma agama ini dilanggar, itu bisa menimbulkan kita akan berdosa dan nantinya akan dibalas di akhirat nantinya. Norma agama ini juga dicerminkan dalam lingkungan sekolah kita, yang mana kita selalu melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Nah, itu berarti Ananda semua telah melaksanakan norma agama. Yang kedua yaitu norma apa? Ada yang tahu? Kesusilaan, ya benar, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini aturan mengenai baik dan buruknya itu berasal dari dalam diri kita atau dari hati nurani. Contohnya, Ananda pernah merasa bersalah tidak ketika menyontek di saat ujian? Bersalah. Ya, itu salah satu contoh dari penerapan norma kesusilaan, yaitu jika dilanggar itu akan menimbulkan rasa bersalah di dalam diri kita. Selanjutnya, norma apa? Ya, betul, norma kesopanan. Nah, ada yang tahu apa itu norma kesopanan? Ya, betul Marsha. Yaitu bagaimana cara kita bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya sebagai siswa, Ananda bagaimana bertingkah lakunya di sekolah? Sopan. Ya, betul Marsha. Sopan, menghormati guru ketika mengajar, menggunakan bahasa yang tidak kasar kepada gurunya ataupun sesama temannya. Itu salah satu contoh penerapan dari norma kesopanan. Yang terakhir yaitu norma hukum. Ya betul, ini norma hukum, yaitu norma atau aturan yang resmi dari negara yang sudah tertulis dan memiliki sanksinya apabila dilanggar. Contohnya, ada yang bisa berikan contoh? Tidak memakai helm. Ya, tidak memakai helm itu adalah aturan resmi dari negara bahwa setiap pengemudi itu wajib memakai helm
ketika berkendara baik per motor. Betul ya ini? Mungkin contoh lainnya yaitu mematuhi rambu lalu lintas, di mana ketika kita berkendara itu wajib mematuhi rambu lalu lintas. Karena jika Anda melanggarnya, itu akan diberikan sanksi berupa denda atau bahkan bisa kurungan penjara. Nah, dari keempat norma ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kenapa kita harus mempelajari norma? Ada yang tahu? Tidak ya? Berarti norma ini penting untuk kita pelajari karena aturan ini, karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti memiliki sebuah aturan dimanapun kita berada, pasti ada aturan tersendiri. Nah, jadi kita itu harus memahami bagaimana aturan itu di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita nantinya tidak menimbulkan pelanggaran atau mendapatkan sanksinya bagi kita. Nah, norma ini penting agar bisa menciptakan hubungan atau lingkungan yang harmonis, tertib, teratur, sehingga tidak menimbulkan konflik nantinya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sekian baik pembelajaran kita pada hari ini sampai sini. Apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Baik, jika tidak ada lagi, dapat disimpulkan bahwa norma itu adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis norma tadi ada 4. Yang pertama yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keempat norma ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kita berada. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan Anda sudah paham semua, Ibu berikan tugas untuk minggu depan, yaitu mengenai Anda membuat sebuah poster mengenai salah satu 4 jenis norma tadi, dibuat apa contoh penerapannya dan apa pelanggaran dari norma yang diambil tersebut. Posternya itu dibuat dalam poster digital, dan nantinya Anda akan print dan dibawa ke dalam kelas berikutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Tidak ada. Baik, kita akhiri kelas kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dan semoga Anda bisa untuk menerapkan norma keempat jenis norma tadi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Ibu